Konsep dan fungsi daun. Konsep daun yaitu daun adalah bagian tumbuhan yang umumnya berwarna hijau yang terletak pada bagian batang atau cabang tumbuhan. Daun berfungsi sebagai tempat utama terjadinya fotosintesis, di mana tumbuhan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa untuk kebutuhan makhluk hidup tumbuhan. Fungsi daun yaitu ada fotosintesis tadi, dan ada transpirasi, mengatur penguapan air atau transpirasi yang membantu dalam pengaturan suhu tumbuhan dan penyerapan air dan mineral dari akar. Ada juga respirasi. Meskipun fotosintesis adalah fungsi utama, daun juga berfungsi dalam respirasi di mana oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan pada malam hari. Ada juga fungsinya sebagai sumber energi. Glukosa yang dihasilkan melalui fotosintesis disimpan dalam bentuk pati yang digunakan oleh tumbuhan sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Materi selanjutnya yaitu ada pertumbuhan daun. Pertumbuhan daun itu terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama ada inisiasi daun. Proses dimulai di meristem apikal yang terletak di ujung batang. Di sini, sel-sel meristem membelah dan membentuk primordium daun, yaitu cikal bakal daun yang masih kecil dan sederhana. Ada pula perkembangan daun. Yang pertama yaitu ada ekspansi sel. Sel-sel dalam primordium mulai membesar, membentuk helai daun yang lebih besar dan panjang. Yang kedua ada diferensiasi. Sel-sel kemudian berkembang menjadi jaringan-jaringan khusus seperti epidermis, mesofil, dan pembuluh angkut silem dan floem. Yang terakhir yaitu ada maturasi. Daun mencapai ukuran penuh dan siap menjalankan fungsinya, yaitu fotosintesis. Selanjutnya ada bagian-bagian daun. Yang pertama, pada daun lengkap ada tangkai daun atau petiole, bagian yang menghubungkan daun dengan batang atau cabang tumbuhan. Tangkai daun juga berfungsi untuk menyalurkan air dan nutrisi dari batang ke daun. Yang kedua, ada helai daun atau lamina, bagian utama daun yang lebar dan datar, tempat terjadinya fotosintesis. Helai daun memiliki permukaan yang luas untuk menangkap cahaya matahari. Yang terakhir, pada daun lengkap ada tulang daun. Pembuluh angkut yang terdapat dalam daun terdiri dari silem untuk mengangkut air dan mineral, dan floem untuk mengangkut hasil fotosintesis. Ada jenis daun yaitu ada daun tunggal. Daun tunggal adalah daun yang terdiri dari satu helai daun yang terhubung langsung ke batang atau cabang melalui tangkai daun atau petiole. Pada daun tunggal, hanya ada satu helai daun pada setiap tangkai daun, dan daun ini biasanya memiliki bentuk yang lebih sederhana. Ciri-cirinya yaitu terdiri dari satu helai daun, memiliki bentuk yang sederhana dengan satu kelopak atau satu helai utama. Tangkai daun menghubungkan daun dengan batang. Contohnya adalah daun mangga dan daun jambu. Selanjutnya ada daun majemuk. Daun majemuk adalah daun yang terdiri dari beberapa helai daun kecil atau daun anak yang tersusun dalam satu tangkai daun utama. Setiap helai daun anak ini disebut leaflet. Ciri-ciri daun majemuk yaitu terdiri dari beberapa helai daun kecil yang disebut leaflet. Semua leaflet berada dalam satu tangkai daun utama. Daun ini memiliki bentuk yang lebih kompleks dan lebih besar. Contoh tumbuhan dengan daun majemuk yaitu ada daun jati dan daun kelor. Bentuk umum daun. Bentuk umum daun merupakan salah satu karakter morfologi yang penting untuk diidentifikasi tumbuhan. Bentuk ini ditentukan oleh perbandingan panjang dan lebar helaian daun, serta pola pertumbuhan daun. Berikut adalah beberapa bentuk umum daun yang sering kita jumpai. Yang pertama, daun bulat. Daun bulat yaitu daun yang berbentuk bulat atau hampir bulat seperti terdapat pada tanaman teratai. Yang kedua, daun elips. Daun elips berbentuk seperti elips atau oval dengan ujung dan pangkal yang membulat seperti pada daun jambu biji. Yang ketiga, daun lancet. Daun terbentuk seperti tombak dengan bagian tengah yang lebih besar dan ujung meruncing seperti terdapat pada daun alang-alang. Yang keempat, daun jorong. Daun berbentuk memanjang dengan ujung dan pangkal yang tumpul seperti terdapat pada daun pisang-pisangan. Selanjutnya materi tentang ujung daun.
Ujung daun merupakan bagian paling atas dari helaian daun yang dapat memiliki berbagai bentuk. Bentuk ujung daun sering dijumpai, yaitu dengan salah satu ciri morfologi tumbuhan yang digunakan untuk identifikasi dan klasifikasi tanaman. Berikut ada beberapa bentuk ujung daun. Yang pertama, ujung runcing. Ujung runcing yaitu daun meruncing tajam pada ujungnya seperti pada daun bambu. Yang kedua, ujung tumpul. Ujung daun membulat tanpa sudut tajam seperti pada daun mangga muda. Yang ketiga, ujung meruncing. Ujung daun sedikit tajam tetapi tidak terlalu memanjang seperti daun jambu biji. Yang keempat, daun membulat. Daun dengan ujung berbentuk bulat sempurna seperti terdapat pada daun sirih. Selanjutnya, materi tentang bentuk pangkal daun. Bentuk pangkal daun adalah bagian dasar helaian daun yang menempel pada tangkai daun atau batang. Pangkal daun memiliki variasi bentuk yang dapat menjadi ciri khas dalam identifikasi tumbuhan. Ada beberapa bentuk pangkal daun yang umumnya, yaitu yang pertama, pangkal membulat. Pangkal daun berbentuk bulat tanpa lekukan atau sudut yang tajam, biasanya terlihat simetris dan halus. Contohnya terdapat pada daun jambu biji. Yang kedua, pangkal menyirip. Istilah ini sebenarnya lebih sering digunakan untuk pola tulang daun, bukan pangkal daun. Tetapi jika dimaksudkan untuk pangkal daun, dapat merujuk pada daun dengan pangkal yang memiliki percabangan kecil menyerupai sirip ikan. Contohnya yaitu pada daun tumbuhan yang memiliki ciri tulang menyirip. Yang ketiga, pangkal menyamping. Pangkal daun yang bagian dasarnya miring ke salah satu sisi, tidak simetris antara satu dengan lainnya, terdapat pada daun waru. Yang keempat, pangkal menyudut. Pangkal daun berbentuk sudut yang jelas dengan tepian membentuk sudut tajam atau segitiga, yaitu terdapat pada daun singkong. Bentuk daun. Bentuk daun suatu spesies tumbuhan umumnya serupa walaupun dari individu pohon yang berbeda. Karena itu, bentuk daun dapat dijadikan dasar untuk mencari kesamaan atau perbedaan antara spesies. Terkadang ada spesies tumbuhan yang bentuk daunnya bervariasi, tidak saja di antara individu pohon yang berbeda, tetapi juga ada dalam pohon yang sama. Bentuk daun saat masih anakan dapat sedikit berbeda dengan bentuk daun pohon yang sudah dewasa. Misalnya daun dari beberapa spesies dari subfamili Stereoideaceae, genus Scapium, berbentuk jantung atau bertoreh menjari saat masih anakan dan berubah menjadi daun pada ranting yang berbeda dari pohon yang sama. Dapat berbeda bentuknya. Misalnya, bentuk tepi daun pada Artocarpus spp yang sudah besar dapat berbeda antara yang terdapat pada ranting yang berada pada bagian atas tajuk dengan daun yang terdapat pada ranting yang berada pada bagian bawah tajuk. Selain bentuknya, karakteristik lainnya yang ada pada daun sangat penting dalam mengidentifikasi spesies tumbuhan yang beberapa karakteristiknya. Dari daun yang dapat dijadikan sebagai kekhasan untuk membedakan spesies antara lain adalah bulu, sisik, duri, kait, ataupun warna. Kerapatan bulu-bulu pada daun dapat saja berbeda antara individu yang tumbuh di tempat terbuka dan daun tumbuh di bawah naungan, sedangkan kekhasan warna sering ditemukan pada permukaan bagian bawah daun. Selanjutnya yaitu bentuk pinggir daun dan penjelasannya. Nah, pinggir daun itu merupakan bagian ujung dari helaian daun yang memiliki variasi bentuk yang berbeda. Bentuk ini berfungsi sebagai adaptasi tanaman terhadap lingkungan dan membantu dalam identifikasi spesies. Nah, berikut adalah beberapa bentuk pinggir daun beserta penjelasannya. Nah, bentuk pinggir daun yang pertama yaitu pinggir daun rata atau integer. Ciri-ciri dari bentuk ini yaitu yang pertama, tidak memiliki lekukan atau tonjolan. Yang kedua, halus dan berbentuk lurus sepanjang tepi daun. Nah, fungsi dari pinggir daun yang rata ini yaitu memaksimalkan luas permukaan untuk fotosintesis. Contoh tumbuhan yang berbentuk daun rata ini yaitu ada tumbuhan mangga, karet, dan jambu. Selanjutnya yaitu yang kedua, bentuk pinggir daun bergerigi atau serrate.
Ciri-ciri dari bentuk daun ini yaitu yang pertama memiliki gerigi kecil yang menyerupai gergaji yang mengarah ke ujung daun. Fungsi dari bentuk daun ini yaitu meningkatkan efisiensi penyerapan sinar matahari dengan mengurangi bayangan pada daun bawahnya. Selanjutnya contoh tumbuhan ini yaitu tumbuhan mawar atau Rosa sp, strawberry, selanjutnya asam. Yang bentuk pinggir daun yang keempat yaitu pinggir daun berombak atau bergelombang. Ciri-ciri dari bentuk daun yang berombak ini yaitu yang pertama, pinggir daun bergelombang seperti ombak. Fungsinya mempercepat pengeringan air untuk menghadiri pembusukan. Contoh tumbuhannya yaitu kubis, selada, daun waru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertulangan daun. Tulang daun terdiri atas tulang daun primer yang umum dikenal dengan sebutan midrib, tulang daun sekunder dan tulang daun tersier. Midrib membujur di tengah-tengah helaian daun dari pangkal sampai ke ujung. Dari midrib tumbuh tulang daun sekunder dan dari tulang daun sekunder muncullah tulang daun tersier. Tulang daun dapat tersusun secara menyirip atau menjari ataupun secara palmet pada bagian bawah, sedangkan bagian atas atau pinnet. Walaupun jarang ditemukan, terdapat beberapa spesies tumbuhan yang memiliki pertulangan daun sekunder tersusun atau paralel membujur dan atau tidak memiliki pertulangan daun yang jelas. Pertulangan daun ini sering kali terkait dengan bentuk daun. Daun yang berbentuk oblong, lanceolate atau elliptics umumnya memiliki pertulangan pinnet, sedangkan daun yang berbentuk cordet atau deltoid umumnya memiliki pertulangan palmet. Tulang daun memiliki struktur tertentu yang sering mencirikan famili. Apabila daun dipotong melintang, mungkin akan terlihat bawah midrib menonjol pada bagian permukaan bawah, dan cekung pada bagian adaksial atau permukaan atas daun dapat juga menonjol pada bagian aksial tersebut. Daun tetapi rata pada bagian adaksial atau menonjol pada kedua permukaan daun. Pada pemotongan daun melintang, daun hampir semua spesies dari famili Fabaceae midrib menonjol baik pada bagian abaksial maupun adaksial. Pada spesies di famili ini midrib menonjol pada abaksial tetapi cekung pada bagian adaksial. Daun yang berubah palmet atau menjadi dapat memiliki lebih dari satu midrib yang mana satu sama lain tersusun secara palmet. Secara palmet seperti pada manjot ulticina. Pertulangan daun tersebut adalah pola susunan tulang daun yang berfungsi sebagai rangka penopang, jalur transportasi dan nutrisi, serta memberikan kekuatan mekanisme pada daun. Berdasarkan bentuknya, pertulangan daun dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu menyirip, seperti yang saya jelaskan tadi. Ciri-ciri dari daun menyirip ini, yang pertama yaitu memiliki satu tulang utama yang membentang dari pangkal ke ujung daun. Tulang-tulang cabang menyebar ke samping seperti sirip ikan. Yang kedua, fungsinya yaitu mempermudah distribusi dan nutrisi ke seluruh bagian daun. Contoh tumbuhannya yaitu mangga, jambu, rambutan. Yang kedua yaitu menjari. Ciri-cirinya yaitu memiliki beberapa tulang daun utama yang menyebar dari satu titik di pangkal daun, menyerupai jari tangan. Fungsinya memberikan fleksibilitas dan kekuatan mekanis pada daun. Contohnya tumbuhan pepaya, singkong maupun kapas. Yang ketiga yaitu melengkung. Ciri-ciri daun ini yaitu tulang daun melengkung mengikuti bentuk tepi daun tanpa bercabang tajam. Fungsinya yaitu meningkatkan fleksibilitas daun dan memudahkan distribusi di daerah lembab. Contoh tumbuhannya yaitu daun gadung, daun sirih, maupun daun genjer. Selanjutnya yaitu yang keempat, sejajar.
Ciri-cirinya yaitu tulang daun utama sejajar dari pangkal hingga ujung daun tanpa banyak percabangan. Fungsinya yaitu mempermudah pengairan air dari pangkal ke ujung daun. Contoh tumbuhan dari sejajar ini yaitu tumbuhan padi atau Oryza sativa, jagung, zea mais, maupun kelapa atau Cocos nucifera. Nah, selanjutnya selanjutnya yaitu daging daun. Nah, daging daun atau mesofil adalah jaringan utama pada daun yang berada di antara epidermis atas dan bawah. Mesofil berfungsi sebagai tempat utama berlangsungnya fotosintesis karena mengandung banyak kloroplas. Struktur daging daun terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama jaringan palisade atau jaringan tiang atau pagar. Letaknya yaitu berada di tempat di bawah epidermis atas. Ciri-cirinya yaitu tersusun rapat dengan sel berbentuk silindris memanjang, mengandung banyak kloroplas sehingga menjadi tempat utama fotosintesis. Nah, fungsi dari jaringan palisade ini yaitu menangkap cahaya matahari untuk fotosintesis. Contohnya yaitu tumbuhan yang memiliki jaringan palisade dominan seperti mangga, jambu biji, yang ketiga yaitu apel. Selanjutnya yaitu ada jaringan spons atau jaringan bunga karang. Letak dari jaringan spons atau jaringan bunga karang ini yaitu berada di bawah jaringan palisade, lebih dekat dengan epidermis bawah. Ciri-cirinya yaitu tersusun longgar dengan banyak ruang antar sel, mengandung lebih sedikit kloroplas dibandingkan jaringan palisade. Fungsinya yaitu memfasilitasi pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen selama fotosintesis dan respirasi. Contoh tumbuhan dengan jaringan spons dominan yaitu tumbuhan air seperti eceng gondok dan teratai. Baik, materi selanjutnya itu ada permukaan daun. Yang pertama ada epidermis atas. Epidermis atas merupakan lapisan luar bagian atas daun yang berfungsi sebagai pelindung. Umumnya terdiri dari sel-sel tanpa kloroplas, kecuali pada sel penjaga stomata. Dapat dilapisi oleh kutikula yang membantu mengurangi kehilangan air. Yang kedua ada epidermis bawah. Lapisan epidermis yang berada di bagian bawah daun biasanya lebih tipis dibanding epidermis atas dan mengandung lebih banyak stomata. Berfungsi untuk pertukaran gas dan mengatur kelembapan. Yang ketiga ada stomata, pori-pori kecil pada epidermis bawah daun yang berfungsi untuk pertukaran gas dan transpirasi. Terdiri dari dua sel penjaga yang dapat membuka dan menutup stomata, memainkan peran penting dalam proses fotosintesis dan respirasi tumbuhan. Baik, materi selanjutnya itu ada sendi daun. Sendi daun adalah bagian yang menghubungkan daun dengan batang atau tangkai utama tanaman. Struktur ini penting dalam mendukung fungsi dan fleksibilitas daun. Terdapat beberapa bagian utama pada sendi daun, yaitu yang pertama ada pelepah daun atau seed. Pelepah daun adalah bagian dasar daun yang membungkus batang atau tangkai utama. Fungsinya adalah untuk melindungi batang muda dari kerusakan. Yang kedua, menyokong daun agar tetap tegak. Yang ketiga, menyimpan cadangan air pada beberapa jenis tanaman, seperti pisang dan rumput-rumputan. Yang kedua, ada upih daun atau leaf base. Upih daun adalah bagian bawah daun yang melekat pada batang atau cabang. Beberapa fungsi upih daun meliputi menyediakan dukungan struktural bagi daun, menghubungkan pelepah daun dengan tangkai daun. Dalam beberapa tanaman, seperti tumbuhan monokotil, upih daun dapat berkembang menjadi pelepah daun yang lebih besar. Yang ketiga ada tangkai daun atau petiolus. Tangkai daun adalah bagian yang menghubungkan helaian daun dengan batang. Beberapa fungsi tangkai daun antara lain menyediakan fleksibilitas sehingga daun dapat bergerak mengikuti arah cahaya, membantu distribusi nutrisi dari air dari batang ke daun, mencegah helaian daun saling menutupi sehingga mengoptimalkan proses fotosintesis. Sendi daun memiliki peran penting dalam struktur dan fungsi daun.
pelepah daun, upih daun, dan tangkai daun bekerja sama untuk menjaga kestabilan daun, memfasilitasi penyerapan cahaya, dan mendukung proses fotosintesis dalam tanaman. Baik, materi selanjutnya itu ada daun penumpu atau stipula. Daun penumpu atau stipula adalah organ tambahan pada daun yang umumnya terletak di pangkal tangkai daun. Daun ini dapat berfungsi sebagai pelindung kuncup daun muda atau mengalami modifikasi sesuai kebutuhan tanaman. Ada beberapa macam variasi bentuk daun penumpu. Yang pertama ada daun penumpu bentuk bebas atau stipula liberae. Daun penumpu ini terpisah dari tangkai daun dan tidak menyatu dengannya. Contohnya seperti kacang-kacangan. Yang kedua ada daun penumpu bentuk melekat atau stipula adnatae. Daun penumpu ini menyatu dengan tangkai daun. Contohnya beberapa spesies dari keluarga Rosaceae seperti bunga rosa sp. Yang ketiga, daun penumpu bergabung atau stipula oppositae. Sepasang daun penumpu saling berhadapan pada kedua sisi tangkai daun. Yang keempat, ada daun penumpu bentuk antar tangkai atau stipula interpetiolaris. Daun penumpu ini terletak di antara dua tangkai daun yang berdekatan. Yang kelima ada daun penumpu berduri atau spiny stipula. Daun penumpu ini mengalami modifikasi menjadi duri untuk perlindungan dari herbivora. Yang keenam ada daun penumpu bersisik atau scaly stipula. Daun penumpu berbentuk kecil dan menyerupai sisik. Contohnya beberapa spesies dari keluarga Polygonaceae. Yang ketujuh ada berselaput atau Acrea. Daun penumpu ini berbentuk selaput yang menyelubungi batang. Contohnya tanaman dari keluarga Polygonaceae seperti pohon kemuning. Yang ketujuh ada bersulur atau tendrilar stipula. Daun penumpu ini mengalami modifikasi menjadi sulur yang membantu tanaman memanjat. Contohnya seperti kacang polong atau Physarum sativum. Yang ke-8 ada berkelenjar atau glandular stipula. Daun penumpu ini memiliki kelenjar yang mungkin berfungsi untuk mengeluarkan zat tertentu. Yang ke-10 ada bermodifikasi menjadi duri atau spiny stipula. Bentuk khusus dari stipula berduri yang lebih tajam dan keras. Contohnya beberapa spesies dari suku Fabaceae.